Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua modul sekaligus, yaitu database dan PHP. PHP dengan materi yaitu form. Langsung saja. Di sini saya sudah membuat. Sebelumnya perlu dipersiapkan tools yang akan digunakan untuk membuat database, yaitu SAM. Oke, untuk query, untuk editornya, untuk text editor, saya menggunakan Sublime Text seperti ini. Nah, ini. Kemudian siapkan browser. Pertama kita harus menjalankan SAM-nya terlebih dahulu. Aktifkan atau start atau mulai bagian apa aja sama MySQL. Kemudian kita jalankan localhost phpMyAdmin. Oke, sebenarnya materi ini sudah didapatkan pada saat kuliah ya. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita akan mereview sedikit atau mengulas kembali tentang database dan PHP. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal tampilan phpMyAdmin untuk membuat atau memanage sebuah database. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama web. Dan di sini sudah terdapat dua tabel, yaitu jurusan dan mahasiswa. Kita lihat terlebih dahulu relasi antara kedua tabel tersebut. Di sini saya hanya mencontohkan contoh yang sangat simpel saja. Untuk kalian nanti bisa dieksplor kembali. Nah, di sini kita lihat relasi antar kedua tabel ini. Jadi di sini terdapat relasi antara tabel jurusan dan mahasiswa yang direlasikan antara kode jurusan dan kode jurusan yang terdapat di tabel jurusan dan kode jurusan yang terdapat di tabel mahasiswa. Oke. Yang pertama kita harus membuat sebuah koneksi yang menghubungkan antara PHP dengan file PHP dengan database MySQL. Berikut adalah query dari koneksi. Ya. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel baru. Dalam penulisan variabel dalam script PHP harus menggunakan $, seperti ini. $. Jadi $koneksi, variabel koneksi sama dengan MySQL connect. Ini merupakan query dari untuk menghubungkan file PHP dan database MySQL. Localhost merupakan servernya. Kemudian root merupakan username. Ini untuk password kita kosongi. Kemudian ini nama database-nya, database yang sudah kita buat di phpMyAdmin tadi. Nah, ini untuk mengecek apakah file ini sudah terhubung dengan database phpMyAdmin atau belum. Jadi ketika ini ada sebuah kesalahan, maka akan muncul pesan koneksi gagal, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini merupakan tampilan awal untuk data dari mahasiswa. Nah, jadi ini merupakan query-nya. Ya. Ini merupakan tampilan awal dari program yang sederhana ini. Di sini ada data mahasiswa dengan beberapa atribut, yaitu nomor, nama, NIM, jurusan, alamat, nomor HP, dan pilihan aksinya. Kemudian seperti biasa ya, untuk mendesain HTML sudah tahu semua ya. Saya yakin kalian pasti sudah lebih mahir dalam memprogram sebuah script HTML maupun PHP maupun JavaScript juga. Nah, di sini untuk menampilkan data dari database
PHP admin ke file PHP, kita gunakan script yang ini. Script dari sini sampai sini. Nah, ini bukan script untuk menampilkan data dari database PHP admin ke file PHP menggunakan file PHP. Include koneksi ini merupakan untuk memasukkan file koneksi yang telah kita buat ke dalam file baru. Jadi setiap file harus kita sisipkan file koneksi tadi, agar setiap file itu harus terkoneksi dengan database yang sudah kita buat. Kemudian ini nomor untuk penomoran banyaknya mahasiswa. Kemudian variable query dengan query untuk versi PHP yang terbaru kita untuk versi PHP terbaru kita gunakan format seperti ini. Jadi setiap ada query SQL tuh harus menyisipkan $koneksi ke dalam query SQL-nya. Kemudian kita select datanya dari tabel mahasiswa dan jurusan, di mana kode jurusan yang ada di tabel mahasiswa sama dengan kode jurusan yang ada di tabel jurusan. Kita tampilkan kita urut berdasarkan NIM secara dari yang terkecil. Kemudian kita pecah data tersebut ke dalam bentuk array yang kita simpan dalam variabel data. Kemudian kita panggil variabel data array tadi yang disimpan di dalam variabel data, kita panggil satu persatu di sini, kita pecah. Jadi ada nama, NIM, nama jurusan, alamat, dan nomor HP. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat dua aksi atau dua pilihan, yaitu antara edit dan hapus data. Kemudian di paling bawah ini merupakan tambah data. Kita coba tampilkan terlebih dahulu file data.php. Nah, ini merupakan tampilan awal dari data.php tadi. Oke, kita coba dari tambah data terlebih dahulu. Di sini ada button yaitu tambah data. Ketika kita klik ini, akan menuju ke file ini, file data input, data input. Nah, jadi ini untuk form input ini kita menyesuaikan banyaknya field, banyaknya kolom yang ada di yang ada di database tadi. Misalkan ini kan untuk menginputkan data mahasiswa. Di data mahasiswa itu kan terdapat NIM, nama, jurusan, alamat, dan nomor HP. Jadi kita bikin sebanyak kolom yang ada. Kemudian buatkan untuk button submit dengan reset. Submit itu digunakan untuk memproses ke proses berikutnya. Untuk reset kita akan itu fungsinya untuk mereset atau menghapus pengisian kolom yang sudah keisi tadi. Dan di sini ada input tipe teks, NIM, nama, jurusan, nomor HP, dan alamat. Nah, untuk jurusan itu sendiri kita menggunakan menggunakan drop down karena sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk jurusan kita menggunakan drop down atau bisa menggunakan combo box, bisa sesuai orang yang mau bikin, yang mau buat itu mau dibuat seperti apa. Nah, tapi di sini saya menggunakan drop down. Ya. Jadi kita di sini menyelect atau menampilkan jurusan, nama jurusan yang ada di tabel jurusan. Seperti itu. Kemudian di sini di dalam tabel, di dalam form ini kita diapit dengan tag form. Ya, tag form ini. Nah, di dalam tag form ini terdapat action dan method. Action ini ketika form ini diklik atau
proses melalui button submit ini. Jadi ketika ditekan menggunakan button yang sudah kita buat tadi dengan nama simpan, ini form ini akan diproses ke form berikutnya atau file berikutnya, itu dengan nama data input proses, dengan metodenya itu post. Ini merupakan codingan atau script untuk menyimpan data menggunakan PHP ke database MySQL. Oke, untuk post tadi kan ada namanya metodenya post, itu untuk mengirimkan nama-nama tipe input tipe, itu nama-nama input tipenya ke data ke file berikutnya. Jadi untuk menyimpan data, untuk mengirimkan data ke database tadi. Untuk get itu nanti kita gunakan pada file edit. Nah, jadi untuk mendapatkan name atau data yang akan kita ubah itu. Ini tadi sudah ada name, nama, jurusan, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita masukkan ke insert into ke tabel mahasiswa dengan kolom berikut dan nilai seperti ini. Nah, di sini ada tambahan JavaScript ya. Ini hanya memunculkan kotak dialog bahwa data yang sudah kita tambahkan, data yang sudah kita simpan berhasil ditambahkan ke database PHP-MyAdmin. Kita coba untuk proses input datanya. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita klik tambah data. Nah, di sini sudah ada beberapa form input. Misalkan kita masukkan name 170 44 11 dengan name 5 dengan nama Syukri. Untuk jurusan kita pilih sistem informasi, alamat misalkan Jember, nomor HP misalkan ya misalkan bla bla bla. Kemudian kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Jadi data yang sudah kita tambahkan tadi masuk ke sini. Syukri. Ini data yang terbaru. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu hapus. Untuk hapus sesuai dengan tugas yang ada di Edmodo, itu hanya menggunakan kita hanya membuat kita membuat form input dengan delete atau menghapus data. Nah, untuk hapus data kita gunakan get ya. Jadi yang di input tadi kita gunakan metodenya itu post untuk mengirimkan ini name ini nih, nama terus jurusan dan seterusnya ke proses berikutnya seperti ini. Nah, untuk hapus ini kita gunakan get karena kita akan menangkap name mana yang akan kita hapus datanya. Data mana yang akan kita hapus berdasarkan name yang kita select. Kemudian sama query-nya delete from mahasiswa where name sama dengan $name ini tadi yang sudah kita tangkap. Kemudian akan muncul data berhasil dihapus jika berhasil dihapus. Kita coba terlebih dahulu. Tadi kita sudah menginputkan satu data pada nomor 5 ini ya. Kita coba hapus datanya. Oke, kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, seperti itu. Jadi untuk penggunaan form input dan form delete itu seperti itu. Jadi
Sama halnya ini query ini merupakan query dari database ya. Ini dari database PHP-admin, query-nya SQL ini delete from mahasiswa. Nah, ketika ini kita copy di di PHP-admin, ini akan menghapus data juga, sama halnya yang di sini. Gitu. Jadi penggunanya itu hanya beda tempat. Ini digunakan ke dalam file PHP. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari modul 5 dan 6 ya. Jadi materi database dan PHP form. Ya. Untuk selebihnya silahkan dieksplor sendiri mengenai materi ini. Silahkan cari referensi di internet, sudah banyak ya, sudah tersedia banyak di internet itu.